Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua ya. Untuk pertemuan kali ini ya, kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Ya. Yuk, salah satu ketua kelas bisa memimpin berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah butu waditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke ya, semoga dengan berdoa tadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti dapat mendapatkan ridho dari Allah dan diperlancar. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, terlebih dahulu kalian siapkan media pembelajaran untuk hari ini ya. Untuk buku bahasa Indonesianya bisa dikeluarkan semua ya. Dan apabila di sekitar kalian ada sampah ya, atau mungkin meja-mejanya, kursinya masih belum rapi, saya beri kesempatan untuk dirapikan dan dibersihkan terlebih dahulu. Yuk. Oke ya, setelah kalian semuanya sudah siap, ini Pak Chandra mau mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira dari teman kalian mungkin ada yang tidak masuk ya. Nanti tolong disampaikan ya, keterangannya seperti apa. Aisyah Sintiasari. Amela Rafika Dewi. Krista Evelyn. Oke, berarti yang tidak hadir tadi Fiil sakit, Stefani sakit, Syaza sakit ya. Ya, kita doakan semoga teman kalian yang sakit segera sembuh ya. Oke anak-anakku semua, untuk pembelajaran kali ini nanti ya, kita akan belajar bersama tentang materi teks cerpen. Untuk tujuan pembelajarannya ya, kalian nanti diharapkan yang pertama mampu untuk memahami ya apa itu cerpen. Yang kedua, nantian kalian diharapkan akan mampu untuk bisa menganalisis, menjelaskan dan berpendapat tentang unsur pembangun dalam sebuah cerpen ya. Untuk cakupan materi nanti kita akan belajar bersama nanti di tayangan di PPT, yaitu pertama cakupannya tentang pengertian cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, yang ketiga nanti unsur pembangun cerpen, dan yang keempat nanti kita akan berdiskusi bersama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ya? Oke, sekarang kita bisa masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti nanti ada sebuah permainan ya, ada sebuah permainan dari aplikasi game pembelajaran ya, namanya Kahoot, yang kemarin Pak Chandra sudah menyuruh kalian untuk membawa handphone karena ini nanti gamenya harus menggunakan handphone ya. Untuk itu handphone yang kalian kumpulkan tadi pagi bisa diambil terlebih dahulu. Yuk, semuanya. Kalian masuk ke aplikasi game pembelajaran melalui Google, yaitu kalian ketik Kahoot. Ya, Kahoot. Nah, nanti akan muncul tampilan di layar HP itu Kahoot kayak gitu. Ada yang tidak ada kuota handphonenya? Kalau tidak ada kuota, kalian menggunakan WiFi saja.
Yang SMP Muh 1 KTS 01 nanti passwordnya SMP Muh 1 underscore KTS 1. Itu ya. Oke, itu bisa menggunakan WiFi lancar nanti. Oke, untuk aplikasi Kahoot semuanya sudah siap? Sudah ya? Oke, kita cek. Nah, untuk game pembelajaran ini nanti ya, isinya game pun berkaitan dengan materi teks cerpen. Di sini tujuan Pak Chandra hanya satu, untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian tentang cerpen ya. Ini kan belum diajarkan, tapi seberapa tingkat pemahaman kalian tentang cerpen, lah ini akan saya ukur melalui game pembelajaran ini. Ini nanti apa itu sistemnya game yang paling cepat, paling tepat dan benar ya. Walaupun nanti jawabannya benar tapi tidak cepat, nanti akan kalah dengan temannya. Ini nanti akan muncul setiap soalnya ya, setiap soalnya akan muncul nanti hasil yang paling cepat, tepat dan benar itu siapa, akan muncul nama-namanya. Terus nanti di akhir akan ada juara 1, 2 dan 3-nya. Seperti itu ya. Oke, semuanya siap? Semuanya siap? Siap. Oke. Nah, tunggu dulu, nanti ada password dari Kahoot-nya. Nanti akan muncul di layar. 0909. Masuk dulu. Nanti yang masuk akan muncul namanya di sini. Nama depan saja yang ditulis ya. Yuk. Hasnaya, Mutiara, Freya, Ajeng sudah masuk semuanya. Eki, Zalila, Gladisa, Anissa, oke. Masih ada Yuanisa, baru masuk. Pratika, oke, bisa masuk semuanya. Oke, semuanya sudah. Farah sudah masuk, Farah baru masuk ini, Farah. Saya setar, nanti akan muncul pertanyaan pertama. Ya, ini berkaitan dengan teks cerpen. Nah, nanti kalian secepat mungkin menjawab yang paling cepat dan benar. Oke, semuanya siap? Siap. Oke, nanti akan muncul siapa yang paling cepat dan benar. Oh, Najwa baru masuk. Oke, sip. Sudah ya semuanya ya? Kita mulai. Teks cerpen. Oke. 3, 2, 1. Cerita pendek yang bersifat kiasan. Oke, 17 menjawab teks cerpen, 0 menjawab drama, sinetron, 0 film 2. Nih. Karena mungkin ada beberapa yang belum masuk karena terlambat ya, tidak masuk di sini. Oke, kita lihat kira-kira siapa yang paling cepat dan paling tepat dalam menjawabnya. Oke, siapa itu? Marsha dengan nilai 937. Oke, tepuk tangan untuk Marsha. Disusul Liliana, Hasnaya, Pratika dan Ina. Oke ya. Itu pertanyaan pertama. Jangan berkecil hati yang masih di bawahnya Marsha, nanti akan bisa mengejar di game selanjutnya. Oke. Siap? Nih, unsur pembangun teks cerpen. Mas siapa? Ina. Siapa? Ina. Ina, oke. Selamat untuk Mbak Ina ya, mendapatkan juara 1 dan juara keduanya Najwa, juara ketiganya adalah Freya. Oke, nanti akan Pak Guru beri apresiasi ya. Nanti bisa bertemu dengan Pak Chandra di kantor ya untuk yang juara ini. Oke. Sekarang ini tadi kita sudah masuk ke game pembelajaran ya, berkaitan dengan cerpen. Kira-kira sudah ada bayangan belum kalian tentang cerpen? Sudah ada belum? Sudah ya, pengertian cerpen kayak gitu sudah ya. Oke. Kita tutup gamenya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang yang namanya cerpen. Oke. Oke ya. Oke, semuanya siap, kita akan masuk ke materi cerpen.
Ya, semuanya siap ya? Pak Chandra akan menayangkan PPT tentang cerpen terlebih dahulu. Oke, sudah bisa dilihat semuanya? Cerpen ya, ini PPT-nya judulnya cerpen. Oke, ada nggak sebelum Pak Chandra melanjutkan kalian bertanya tentang cerpen? Ada nggak? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti kalian mungkin paham. Sekarang Pak Chandra yang bertanya. Sepengetahuan kalian ya, nggak apa-apa nanti menjawab seperti apa. Cerpen itu apa? Cerita pendek. Ada lagi? Ada lagi? Oke, cerpen adalah cerita pendek. Kita coba lihat ya. Apa itu cerpen? Nah, mungkin bisa dibaca bersama? Oke, cerpen adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata dan ceritanya singkat padat. Nah, berarti kalau kita lihat melebihi dari 10.000. Kira-kira sempat menghitung nggak kalian? Enggak ya? Sempat menghitung nggak? Tidak. Nah, berarti kita melangkah yang ketiga. Ciri cerpen yang ketiga apa? Dapat dibaca sekali duduk. Jadi kalau kalian membaca cerpen, sekali duduk saja nanti membacanya sudah selesai ya. Yang keempat cirinya yaitu memiliki kesan. Nah, ini yang terpenting di sini. Walaupun cerpen itu maknanya kiasan ya, kita harus bisa mengambil ciri yang keempat. Nanti ada pesan moral yang terkandung yang mungkin ya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita atau kita contoh cerpen. Tema ini tidak judul loh ya, tapi gagasan utama. Sekarang saya tanya, misalkan ada sebuah cerita pendek, ada sepasang remaja putra dan putri, mereka bertemu, mereka saling berkenalan, terus mereka menjalin hubungan. Wow, kira-kira apa temanya itu? Percintaan, betul. Nah, itu tema gagasan utamanya tentang percintaan. Terus misalkan cerpen tadi itu berkaitan dengan anak yang rajin ke masjid, rajin beribadah, dan akhirnya meninggal dengan husnul khotimah. Kira-kira temanya apa? Keagamaan atau religius. Oke, betul sekali. Itulah tema. Jadi tema itu bukan judul, tapi gagasan utama. Kita lanjut unsur intrinsik yang kedua adalah apa? Tokoh. Apa itu tokoh? Oke, tokoh adalah orang yang terlibat dalam cerita, yaitu pemerannya ya. Tokoh ini nanti ada berapa kira-kira? Ada dua, tokoh utama dan tokoh pembantu. Kalau tokoh utama itu biasanya yang sering disebut, yang sering dikenai masalah dalam cerpen ya, sering disio-sio. Ini tokoh utama. Tokoh pembantu itu biasanya apa? Musuhnya, mungkin orang tuanya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah tokoh kira-kira apa? Setelah tokoh, perwataan atau penokohan. Yuk dibaca semuanya. Oke, perwataan atau penokohan itu adalah watak dari seorang tokoh sebuah cerpen. Dalam sebuah cerita semuanya bisa menggunakan alur atau plot. Nah, alur ini nanti tahapannya ada perkenalan ya, ada muncul masalah, ada puncak masalah, dan hanya penyelesaian. Itu nanti namanya adalah alur maju ya. Jadi dari kenal sampai ada masalah, muncul masalah, ada masalah, klimaks sampai penyelesaian. Itu alurnya maju. Kalau alur mundur,
Menceritakan flashback masa lalu. Pinter. Oke, ya campuran antara perpaduan antara alur maju dan mundur. Oke, kalau Pak Chandra punya contoh seperti ini. Misalkan ya, orang tua kalian habis maghrib di depan teras berdua, bapak dan ibu ngobrol minum kopi. Bapak bilang, "Bu, waktu kita dulu masih pacaran dulu, sangat lucu ya. Kita naik sepeda ontel berdua boncengan, kita makan bakso di pinggir jalan." Tuh siapa itu? 1, 2, 3, 4. Oh iya, berarti nanti kalau kita buat 5 kelompok berarti ada yang beranggotakan 5 dan 6 ya. Oke, sekarang kalian membentuk sebuah kelompok sesuai dengan tadi kalian menyebutkan angka 1 ya. Kelompok 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 gitu ya. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, dan kelompok 5 di sini. Yuk segera. Ayo segera membentuk kelompok. Di bawah bukunya sekalian sama alat tulis. Yuk membentuk kelompok. Pak Chandra akan menayangkan contoh cerpen. Oke. Nanti tiap masing-masing kelompok untuk presentasi di depan kelas menyampaikan apa yang sudah dibuat unsurnya oleh kelompoknya masing-masing. Terus selanjutnya yang ketiga, nanti kelompok lain menanggapi kira-kira cocok nggak dengan pendapat dari masing-masing kelompok yang lain. Sampai di sini ada mau tanyakan? Paham ya? Oke, Pak Chandra akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini nanti LKPD ini nanti kalian isi ya sesuai dengan unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Nih. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, selesai ya. Bentar. Ini kok semuanya pada nangis tuh gimana? Pembelajarannya cerpennya sangat menyedihkan ya? Iya. Ya, Pak Chandra juga jujur agak sedih ini. Ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya, ayo. Ya, jangan apa itu. Ini hanya sebuah contoh cerpen, tapi memang cerpennya luar biasa ya. Bisa menarik situasi ya. Kalian bisa menangis semua dari cerpen itu loh. Wah, oke, luar biasa ini. Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Wah, ini kita nanti biar pecah ya pembelajarannya. Oke. Nah, dari contoh cerpen yang Pak Chandra tayangkan tadi judulnya apa aja? Judulnya apa? Perjuangan Seorang Ibu. Nah, LKPD tentang analisis cerpen melalui unsur intrinsik. Di situ ada apa saja itu? Ada apa saja? Tema, terus tokoh, terus watak, apa lagi? Alur, latar, setting, terus apa lagi? Sudut pandang, terus oke. Nah, di situ kalian berkelompok menganalisis apa yang cerpen kalian lihat dan dengarkan tadi di depan kelas. Yuk, nanti saya kasih waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk menganalisis. Nanti kalian bisa presentasi di depan kelas. Nanti semuanya maju ke depan, nanti diwakili satu orang yang membacakan. Oke, mulai dari sekarang. Yuk. Yo, semuanya diskusi dulu ya. Oke. Ayo April. Oke, ya diisi untuk LKPD-nya. Ya. Nah, diisi dulu temanya apa, alurnya apa. Oh ya, jangan lupa untuk nama kelompoknya juga diisi dulu, nama kelompoknya. Nanti untuk penilaian ya, penilaian kinerja kelompok berarti.
Oke. Jangan lupa judulnya juga dikasih tadi. Judulnya apa? Ina kok masih menangis? Sudah, nggak usah terbawa suasana banget ya. Memang cerpennya tadi luar biasa ya. Ya dikerjakan dulu berkelompok. Saya kasih Pak Chandra kasih waktu 10 sampai 15 menit nanti presentasi di depan kelas ya. Semua kelompok maju nanti menyampaikan hasil dari diskusi tentang unsur intrinsik cerpen yang berjudul Perjuangan Seorang Ibu. Urut aja, Pak. Oh, urut. Oke, urut. Ya udah, kalau urut kelompok 1 maju ke depan. Sini, tak kasih tempat. Berarti nanti ini LCD-nya saya matikan dulu ya, nanti tidak sulap. Oke, sudah. Perkenalkan, nama kelompoknya siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, anggotanya disebutkan dulu. Yang beranggotakan Edi dan saya dan Budi Dalila Marta Umi Nadia. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi cerpen. Judul cerpen Perjuangan Seorang Ibu. Tema kasih sayang seorang ibu. Tokoh anak, ibu, ayah, dokter. Perwatakan anak protagonis, ibu protagonis, ayah protagonis, dokter pritagonis. Alur menggunakan alur maju, latar desa dan rumah, setting menyedihkan, sudut pandang orang pertama, saya, aku, anak, sudut pandang orang kedua, ia, beliau, dia, ayah, dokter, dan ibu. Amanat seorang ibu yang terlalu menyayangi anaknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nah, kira-kira dari kelompok yang lain ada nggak yang mau menanggapi kelompok 1? Oh, oke. Ini kelompok 5 ini mau menanggapi nih. Sebentar. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 5. Perhatikan kelompok 1 ya. Kenapa dalam perwatakan yang dianalisis semuanya menggunakan protagonis? Nah, ini ada pertanyaan di kelompok 5. Kenapa dalam perwatakan atau penokohan dari ketiga tokoh itu semua kalian sebutkan menjadi tokoh protagonis? Tokoh protagonis itu tokoh yang apa? Protagonis loh. Oh, yang baik. Berarti tiga-tiganya baik. Kenapa? Alasannya kenapa? Coba kelompok 1. Karena protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, buktikan dengan anak selalu menyayangi kedua orang tuanya, ayah selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, ibunya rela mengorbankan telinga untuk anaknya. Nah, Mbak, kelompok 5 ini dari kelompok pertama menyebutkan kalau semua 3 tokoh ayah, ibu, dan anak tadi itu tokohnya protagonis. Kenapa? Alasannya yang pertama tadi apa? Anaknya kenapa? Anaknya selalu menyayangi kedua orang tuanya. Nah, anaknya selalu menyayangi kedua orang tuanya. Yang kedua, Ayahnya selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. ayahnya selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Yang ketiga, Ibunya rela mengorbankan telinga untuk anaknya. nah, ibunya rela mengorbankan telinganya untuk diberikan kepada anaknya supaya terlihat cantik. Dan anaknya tadi juga tidak jahat ya. Nah, itulah alasan kenapa
dari kelompok 1 mengambil tokoh tersebut menjadi protagonis semua. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Bentar. Untuk kelompok yang lain masih ada yang mau tanya enggak? Sudah? Sudah ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk. Sekarang saatnya kelompok 2. Mungkin ada tanggapan atau pendapat atau pertanyaan untuk kelompok 3. Oh ya, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Oke, bentar. Yang lain perhatikan dulu ya. Untuk kelompok 2, pertanyaannya apa kira-kira? Yang keras. Kenapa kelompok Anda memilih analisis alurnya menggunakan alur maju? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 pertanyaannya. Oke, untuk kelompok 3 mungkin bisa menanggapi kenapa alurnya yang kelompok kalian pilih itu menggunakan alur maju. Alasannya apa? Karena tahapan alur dalam cerita terbuat selalu maju dari mulai kelahiran anak sampai menikah dan ibunya meninggal. Ini ya, ada jawabannya dari kelompok 3 itu mengatakan bahwa tadi menggunakan alur maju karena tahapan ceritanya mulai dari perkenalan, melahirkan seorang anak sampai dia tumbuh dewasa. Tetapi kenapa tadi tumbuh dewasa? Ada kekurangannya nggak? Ada. Apa? Nggak punya. Nah, tidak punya telinga yang menjadikan senyum, ada lope-lopenya seperti itu, gitu ya. Untuk nama, asal sekolah dan tangganya kalian tulis. Ini satu orang satu wajib diisi. Oke, yuk. Nih. Oke. Yuk, tak pandu cara pengisiannya. Ini. Oke ya, kalian kasih nama, nomor kelasnya dulu. Itu ada emotikonnya loh, itu loh, ya. Oke. Yang pertama, perhatikan, yang pertama, kalian centang yang mana? Guru mengajar kami dengan cara pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan tidak? Ya, oke. Berarti disilang yang poin mana? Yang emotikon mana? Oke, sudah? Yang kedua, guru menggunakan media PPT. Tadi Pak Chandra menanyakan PowerPoint tidak? Iya, oke. Bisa dijawab yang mana? Yang ketiga, guru memberi perhatian tentang pemahaman kami dalam pembelajaran materi teks cerpen. Adanya pendampingan tidak tadi? Oke, bisa dijawab. Guru tampil rapi, tenang, ramah, adil, dan penuh perhatian. Pak Chandra rapi nggak ini? Iya. Pakai dasi rapi ya, guru, ya nggak? Yang keenam, guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi kelompok. Diskusi nggak? Iya. Oke. Yang ketujuh, guru mengajak peserta didik untuk menyimak video pembelajaran. Ada videonya nggak tadi? Iya. Oke, ada. Oke, yang ke-9, guru bertanya, kamu senang tidak hari ini? Senang, oke, senang. Yang terakhir, guru menyampaikan pemahaman peserta didik terhadap materi teks cerpen. Tadi Pak Chandra kan sering bilang ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Menyampaikan nggak? Menyampaikan. Oke, kalian centang atau silang menurut kalian yang paling sesuai. Oke, sudah? Ya, nanti dikumpulkan. Oke, karena ini jamnya sudah pembelajarannya sudah mau berganti jam pelajaran, nggih. Untuk pelajaran kali ini, anak-anakku semua, yuk semuanya posisi siap. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Chandra, sampai jumpa nanti di hari Kamis ya. Pembelajaran bahasa Indonesia kita lanjutkan nanti teks cerpen lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kalian istirahat dulu.